Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati seluruh para asatidzah, rekan-rekan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah dan dipanjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Ini masih muncul ya? Masih terlihat jelas. Masih terlihat ya. Oke, terima kasih. Tapi kalau orangnya nggak muncul ya? Muncul. Oh, muncul juga. Saya nggak melihat. Baik. Kita akan mengkaji tema tentang nusus syahadah di tasawuf. Jadi teks-teks ya, persaksian, kesaksian para ulama dan para cendekiawan terhadap eksistensi, mulai dari era klasik hingga modern ya. Dan saya menyebutkan ini masih seri pertama. Kenapa seri pertama nanti akan saya jelaskan, dan ini juga nanti ada hubungannya dengan usulan tadi pagi dari akhina fillah Dr. Ustaz Fathur Razi ya, yang belum saya ijabahi. Pertama ya kan, nusus syahadah ini seingat saya dulu Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori radhiyallahu an diberi satu majalah ya, semacam majalah oleh Habib Umar Al Jailani ya, yang isinya tentang ini, tentang pernyataan ataupun pengakuan-pengakuan tasawuf dari para ulama ya, yang kemudian oleh beliau diperintahkan kepada kita ya untuk ditulis ke muntakhabat ya. Kalau kita perhatikan di sini ada berapa? 49 tokoh yang disebutkan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an ya, lengkap dengan referensinya ya, rujukan-rujukannya itu. Nah, kalau kita perhatikan ini ya kan, yang diberi ini dalam bentuk majalah dulu yang diberi Habib Umar itu. Tidak sempat kami fotokopi ya, kadung sudah dikembalikan lagi oleh Ustaz Mustafa kepada beliau. Tetapi ya kan untuk ini juga kita bisa melihat misalnya dalam kitab ini ya, Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adillati Sufiyah. Sama persis, walaupun tidak sama persis ya, mungkin 95% sama persis isinya, tokoh-tokohnya, referensinya sama. Hanya satu ya, dan itu juga ada di misalnya kitab Risalah Muhimmah yang dikarang oleh Syekh Fathur Rahman itu loh, Toreko Al-Idrisiyah di Jawa Tengah. Sama plek ya, hampir plek ya, hampir 95%. Ya, yang membedakan adalah ya satu judul. Kalau di kitab-kitab seperti Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah mungkin judulnya Aqwalul A'immah wal Ulama fit Tasawuf. Ya. Sama di kitab Risalah Muhimmah juga begitu, seperti itu judulnya. Tapi oleh Romo Yai kemudian diberi judul Nususus Syahadah, menggunakan kata syahadah ya, biar lebih mantap ya, tidak ragu, kira-kira begitu ya. Hanya saja ya termasuk dari etika beliau ya, ada beberapa tokoh yang namanya diurutkan oleh beliau sesuai dengan kesepuhan. Kalau di Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah ini dimulai dari Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, baru Imam Ahmad bin Hambal. Di mana Kifayatul Atqiyah itu juga Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam lain. Tapi oleh Romo Yai yang paling tua dulu Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tambahan dari Romo Yai. Misalnya yang pertama nanti Imam Abu Hanifah. Untuk kesaksian beliau itu kalau di kitab ini Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah itu hanya kutipan dari Sohibud Durul Mukhtar itu ya, bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang bertorekot. Adapun ini dari awal sampai kemudian paragraf sebelum paragraf terakhir itu adalah tambahan dari beliau, kita mengutip dari referensi-referensi yang lain ya, seperti Al-Tabaqatul Kubro dan lain sebagainya.
Itu mungkin sekedar sekilas info ya tentang Nusus Syahadah yang ditulis oleh beliau. Judul ini memang saya kira murni dari beliau ya. Kemudian urutan-urutan ketokohan itu juga diurutkan sesuai dengan periodenya. Lalu apa namanya, ada beberapa tambah. Kalau di Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah ini hanya 45, kalau di sini 49. Itu hanya sekedar informasi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sebenarnya dari akhi Nafillah Ustadz Fathur Rozi ya, Nusus Syahadah ini dihabiskan untuk pertemuan malam ini gitu. Jadi dibuat tematik, diambil intisarinya seperti apa. Nah, saya berpikir kalau kemudian ini dijelaskan, ada 49 tokoh ya yang dilansir di sini, 49. Saya berpikir yang pertama ya kan, bahwa tidak semua tema itu bisa dibentuk tematik. Iya, kalau kayak kemarin itu bisa dibentuk tematik ya. Kalau ini Nusus Syahadah ini kemudian dibentuk tematik ya, saya kira itu akan kita akan kehilangan ya, substansi yang sangat banyak sekali. Pertama ya, bahwa kesaksian yang ada di sini ini pertama ada kesaksian dalam bentuk qauli ya, dan ada kesaksian dalam bentuk fi'li seperti tentang Imam Abu Hanifah ataupun nanti beberapa tokoh yang lain gitu kan. Atau kesaksian secara eksplisit dan kesaksian secara implisit. Itu kan mungkin kalau dalam bahasa Dr. Fathur Rozi seperti itu ya. Tema ini ya, kenapa tidak kalau pandangan saya tidak apa namanya diurut saja lah ya. Jangan ini adalah seri pertama, nanti ada seri kedua, seri keempat ya, sampai selesai misalnya, silakan. Kenapa seperti itu? Tema ini bisa dibilang di satu sisi ya semacam tobekot gitu ya, yang pada gilirannya ingin melihat pandangan, pemikiran, bahkan epistem ya, mereka para ulama tasawuf tentang tasawuf itu sendiri. Setelah saya baca secara global mungkin ya, tidak secara mendetail, ada tokoh yang disebutkan di sini yang melihat tasawuf itu dari segi substansinya. Ada yang melihat tasawuf itu dari argumentatifnya. Ya, ada yang melihat tasawuf dari perilaku kaum sufiah itu sendiri. Ada pula ya tokoh yang disebutkan di sini yang melihat tasawuf dari segi klasifikasi pewaris para nabi. Ya. Ada juga yang melihat tasawuf dari indikator-indikator, ada juga yang melihat tasawuf dari dasar-dasar tasawuf itu apa. Ada juga yang melihat dari segi kemunculannya. Ada juga yang melihat tasawuf dari gerakan penyebaran Islam yang dilakukan oleh orang-orang penganut tarekat. Ya, ini ada sisi sejarahnya gitu kan. Dan itu kita akan kehilangan banyak hal nanti kalau kita lewatkan begitu saja hanya ini. Ada juga di tokoh ini ya yang melihat tasawuf dari pendidikan bagaimana menjadi seorang sufi ya. Jadi metodenya itu semacam apa ya, langkah-langkah bagaimana nanti orang itu menjadi seorang sufi. Ada juga yang melihat tasawuf dari kaum sufi ya, bagaimana mereka mewarnai peradaban baik dari segi pendidikan, penyebaran Islam, membela apa namanya, semangat mereka memberantas bid'ah, perilaku jahiliyah dan lain sebagainya. Jadi akan banyak hal yang kita kehilangan kalau kita lewatkan begitu saja gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti banyak kandungan-kandungan di mana kandungan dari pernyataan-pernyataan ini secara periwayatan dan secara substansi masih diragukan oleh sebagian orang. Dan saya masih teringat dulu ya, itu Syekh pernah ke Ustadz Musafa kalau nggak salah itu, bahwa ustadz-ustadz itu diharapkan punya HP yang bagus kira-kira begitu ya, sehingga nanti mereka bisa menjawab dan meluruskan apa namanya logika-logika yang mungkin tidak benar ya, baik secara argumentatif, substantif dan lain sebagainya. Baik, yang pertama nanti akan saya tunjukkan ya. Pertama Imam Abu Hanifah ini. Nah,
Beliau lahir tahun 80 sampai 150 tepat dengan lahirnya Imam Syafi'i ya. Ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, sahabat Tufail bin Amir. Kedua sahabat ini kan sahabat yang paling terakhir wafat gitu kan. Sebentar. Nah, memang tidak ada pernyataan secara eksplisit dari Imam Abu Hanifah tentang tasawuf ya. Tetapi beliau melihat indikator-indikator bahwa beliau adalah seorang sufi. Karena itu saya tadi mengatakan di awal bahwa nusus syahadah ini ada kesaksian ulama terhadap tasawuf secara qauli, ada secara fi'li, secara eksplisit maupun secara implisit. Indikator-indikator yang dipotret oleh Romo Yai tentang Imam Abu Hanifah itu saya kira tidak jauh berbeda dengan misalnya Kifayatul Atqiyah ya. Ya, beliau pada kesimpulannya itu memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual ya. Indikatornya beliau seorang sufi, keluasan dan kedalaman ilmunya, beliau seorang wirai, zuhud, banyak tawajuh, banyak munajat, membaca Al-Qur'an, bahkan ini sering menangis kepada Allah di tengah malam sampai tangisannya terdengar oleh tetangganya. Indikator kezuhudan beliau ya, bahasanya Kifayatul Atqiyah ini adalah beliau ya kan 2 kali kan mulai sebelum dari Khalifah Al-Mansur sampai pada Khalifah Al-Mansur, karena mungkin karena iklim politik ya, ada orang-orang yang ingin menyerang khalifah, maka kemudian beliau Imam Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, menjawab dan lain sebagainya, banyak keterikatan dengan iklim politik pada saat itu. Penolakan beliau diangkat menjadi qadhi karena merasa dirinya tidak amanah ya, yang kemudian diterjemahkan dalam Kifayatul Atqiyah ini menunjukkan kezuhudan beliau ya. Di lain sisi ya beliau mempunyai kesabaran terhadap mihnah ya, mihnah di apa namanya diangkat menjadi 2 kali kan, sampai masuk keluar masuk penjara, dipukul, dicambuk, sampai kemudian beliau wafat di penjara itu kan. Dan perilaku buruk orang lain mungkin ya ini saya dasar ada mimpi ini yang luar biasa. Jadi beliau mempunyai perbendaharaan pahala itu ternyata melalui ini ya, yaqulun nas fiyah ma laisa fiyah. Jadi yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau itu bukan karena keilmuan dan lain sebagainya ya, menurut mimpi yang dikutip oleh beliau ini, tetapi karena banyak sekali orang yang berbicara yang menghibah beliau, kasarnya begitu ya. Ya. Sehingga mengalir banyak pahala dari mereka, kira-kira begitu. Dan beliau adalah orang yang sangat sabar, tidak pernah membalas akan hal itu, kira-kira begitu. Nah, yang menarik yang terakhir, mungkin indikator yang paling besar, dan inilah yang hanya ditulis dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah, bahwa indikator beliau seorang tasawuf itu adalah beliau penganut tarekat. Nah, cuman referensinya itu ada dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar ya. Sayyidina Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq qol ana akhadtu hadhihi thariqah minasy Abil Qasim An-Nasr Abadi. Kita tahu bahwa Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ini guru dari Imam Al-Qushairi, sama-sama An-Naisaburi, Al-Qushairi An-Naisaburi, sama-sama penganut tarekat Syadziliyah ya. Wa qala Syekh Abul Qasim ana akhadtuha minasy As-Sibli ya. Kemudian Syekh Habib Sibli ini murid daripada Syekh Sari Sakoti, murid daripada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kemudian dari Syekh Daud At-Ta'i, dan beliau mengambil ilmu dan torekoh dari Imam Abu Hanifah. Pertama, mungkin nanti para ustadz yang lain bisa barangkali mempunyai data, kan kalau memang Imam Abu Hanifah ini mempunyai torekoh, kira-kira torekoh apa gitu ya. Menurut beberapa catatan yang saya baca ya kan, seperti Syekh Daud At-Ta'i, termasuk mungkin ini Imam Abu Hanifah ini torekohnya masih bernama torekoh Al-Aliyah gitu kan. Karena kita tahu bahwa satu torekot itu ya kan, kalau dalam definisi Kifayatul Atqiyah ya, toreko itu mempunyai 2 makna ya, makna secara umum dan makna secara khusus ya. Makna secara umum
seperti yang di sini, kalau dalam ini at-thariqah al-jaryuh ala dzalik wal amal bihi. Kalau dalam definisinya Imam Nawawi Banten, kaifiyatul amal bi amali syariah. Jadi toreko itu adalah tata cara bagaimana mengamalkan syariat, ya, dengan tidak tasahul, dengan ihtiyat, dengan istiqomah dan lain sebagainya. Itu pengertian cara umum itu seperti itu. Karena itu kemudian Syekh Amin Al-Qurdi mengatakan bahwa apa namanya, itu adalah pengamalan syariat itu sendiri yang nantinya akan membuahkan terhadap hakikat gitu kan. Itu torekoh dalam pengertian umum. Dan torekoh dalam pengertian umum ini ya kan adalah menurut saya kalau dinisbatkan kepada amaliyah seperti Imam Syafi'i mengumpulkan apa namanya doa-doa maksur dari Nabi dikumpulkan di koleksi jadi satu kemudian dijadikan amalan harian. Kira-kira begitu gitu loh gambarannya. Ya, toreko itu ketika dinisbatkan sebagai amaliyah ataupun zikir wirid yang istiqomah gitu kan secara umum seperti itu. Lalu kemudian dispesifikkan oleh guru-guru toreko yang dinisbatkan kepada ajaran-ajaran mereka masing-masing. Mungkin torekoh syadiliyah dominannya ke sini, torekoh qadiriyah dominannya ke sini. Jadi memang ada relevansinya antara torekoh dalam pengertian secara umum dan torekoh pengertian secara khusus itu sendiri. Nah, menurut data-data yang ada, ya kan, torekoh itu kan rata-rata kan dinisbatkan kepada pendirinya, torekoh Naqsyabandiyah Syekh Muhammad Bauddin An-Naqsyabandi dan lain sebagainya. Sampai di Kalimantan hingga saat ini torekoh Al-Junaidiyah itu masih ada kan. Syekh Sarius Sakoti itu kan termasuk guru spiritual sekaligus paman dari Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau Syekh Junaid ini mempunyai torekoh jika memang mengambil dari situ ternyata beliau kan torekohnya Junaidiyah gitu kan. Jadi masih mungkin kita nanti perlu menelusuri sejak kapan toreko itu nisbat kepada mursyidnya. Karena memang dari dulu-dulu sebelumnya Syekh Daud At-Ta'i ya yang ulama seatasnya itu mungkin kalau iya memang riwayatnya ini benar termasuk Imam Abu Hanifah mungkin torekohnya torekoh al-aliyah gitu kan bahasanya. Nanti bisa ditambah referensi oleh yang lain. Itu sekilas tentang Imam Abu Hanifah. Saya hanya empat ulama saja ini. Tapi insya Allah cukup ini nanti ya. Kemudian yang kedua Imam Syafi'i, ya. Masih Imam Abu Hanifah ya tentang pernyataan Imam Syafi'i ini. An-nas iyalun ala Abi Hanifah. Ya, saya kira ini memang apa namanya kan memang tentang Imam Abu Hanifah ini baina jarh wa ta'dil kan memang ada perdebatan kan tapi jumhur ulama kan tetap melihat beliau itu dan memang realitasnya kan sebagai Imamul A'zam. Memang banyak ini tudingan-tudingan. Kalau di sini yang saya merahkan ini yang kelompok-kelompok hujumi ya. Kalau yang di sini ini tokoh-tokoh yang baik hati saya kira-kira begitu gitu. Dari Jum'ah memaknai An-Nas ya, iyalun ala Abi Hanifah fil fikih dalam riwayat yang lain sama-sama dari Imam Syafi'i man arada yatabahhar fil fiqh fa iyalun ala Abi Hanifah. Kalau dari Syekh Dr. Ali Jumaat ya karena beliau ini sudah sampai kepada sya'wan aliyan fil fiqh ya, luar biasa ya prestasi beliau dalam konteks ilmu fikih ya. Maka makna daripada An-Nas iyalun ala Abi Hanifah ini menurut beliau annahu madrasatun kabirah, beliau berhasil membuka sebuah madrasah yang sangat besar tentang ini ya. Walidzalika asmauhu bil imamil a'zam, sehingga beliau ya mendapat gelaran al-imamul a'zam dan dikuburkan di Baghdad di sebuah mantikoh wilayah pedesa Korea ya yang disebut dengan al-a'zamiyah nisbat kepada beliau. Mungkin juga relevan dengan fikih beliau itu kan fikihnya masih bernama Al-Fiqhul Akbar yang mengakomodir sebuah kajian-kajian keislaman bukan hanya di aspek hukum-hukum syariat tapi juga tauhid, akhlak, tasawuf masuk di situ sebagaimana yang disampaikan oleh siapa dalam Al-Fiqh
Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya, Al-Fiqhu Adillatuhu itu. Ada lagi yang berkomentar dari Syarif Abdul Aziz ya, itu maknanya Anas iyalun ala Abi Hanifah itu menunjukkan bara'atuhu al-fiqhiyah. Jadi keluasan beliau dalam dimensi fikih ya, yang sangat luar biasa. Dan saya kira semaknalah ini masuk dalam pujian-pujian ya, masuk kepada pujian-pujian. Dan ini memang menjadi tradisi ulama yang tidak dimiliki oleh kita ya, bahwa kalau kita melihat sejarah ya, bagaimana guru itu sangat menghargai murid yang prestasi, tetapi murid yang dihargai oleh guru sampai kapanpun tetap menjadi murid ya, dalam sisi akhlak dan etika. Tapi kita kadang tidak gitu kan. Sebagaimana kisah yang terjadi kepada Imam Malik dan Imam Syafi'i ya, bahwa yang mengangkat menjadi mufti ya, kalau sekarang mungkin guru besar itu Imam Malik sendiri. Bahkan ada kisah yang sangat menarik ya, ketika Imam Malik mengajar di Masjid Kota Besroh ya, kalau nggak salah ya, sebelum direnovasi kan tiangnya itu kan besar kan. Nah, Imam Malik kemudian ikut hadir ada di belakang supaya nggak kelihatan. Setelah mendengarkan kajian-kajian beliau merasa kagum dan takjub hingga pada akhirnya Imam Malik menulis sebuah tulisan pujian kepada Imam Syafi'i, man arada bi ilmin nafis fa alaihi bi Muhammad bin Idris gitu. Jadi kalau ingin belajar tentang ilmu ya kepada Imam Syafi'i. Ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Imam Malik dilihat oleh Imam Syafi'i dan dilanjutkan wa kaifah yakunu dzalik wa fi riwayatin wa kaifa la yakunu dzalik wa ana tilmidzu Malik, ya kan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin dalam riwayat lain itu tidak terjadi sementara aku adalah muridnya Imam Malik gitu kan. Guru menghormati, guru memberikan prestasi dan murid tetap menghormati. Nah, tradisi ini ya yang mungkin mulai hilang dari kita ya, kadang hasut dan lain sebagainya. Ini sebagai mau itu ya saya kira akan sama lah, apa namanya, Abu Hanifah afqahun nas dan lain sebagainya itu. Tetapi ada pernyataan lain ini. Ini saya lihat Dr. Rafiq Yunus Al-Misri ini orang Wahabi ya. Beliau ditanya, apakah benar Imam Syafi'i itu mengatakan Anas iyalun fil fiqhi ala Abi Hanifah. Lah, beliau mengatakan bahwa itu adalah ayat yang berlebih-lebihan gitu kan, bahwa perbedaan di antara para umat itu disusupi oleh banyak mubalaghot berlebih-lebihan ya. Bahkan ada pernyataan sampai kita ditertawai oleh orang lain ya. Orang yang membela difa terhadap Imam Abu Hanifah mesti akan mengatakan begini ya kan. Nah, beliau kemudian dia kemudian Rafiq Yunus Al-Misri ini mengatakan wa ana a'taqidu anna hadzal qaul mim babi taqwilil ulama ma la yaqulun. Berarti ini adalah pendustaan kepada Imam Syafi'i gitu kan. Fal Imam Syafi'i, indikatornya yang dipotret oleh Rafiq Yunus ini adalah bahwa Imam Syafi'i itu manhaj fikihnya berbeda dari manhaj fikihnya Imam Abu Hanifah. Di antaranya tentang istihsan, bahwa istihsan ya yang dijadikan salah satu hujjah ya istidlal oleh Imam Abu Hanifah itu kemudian kan di Imam Syafi'i manistahsanah faqad syarra'ah gitu kan. Nah, kita nanti harus haruslah mempunyai menjawab tuduhan-tuduhan semacam itu. Kalau argumentasinya hanya ini, bukan dari segi periwayatan, saya kira ya masih bisa sangat terbuka untuk dibantah gitu kan, bahwa manistahsabah faqad khalafa syar'ah manistahsanah faqad syarra'ah, pada akhirnya itu kan tidak seperti itu. Satu sisi Imam Syafi'i itu ya kan sebagaimana ketika ngarang risalah, karena pada masa itu banyak sekali orang-orang yang menafsirkan Al-Quran mungkin yang kepet-kepet itu ya dengan hawa nafsunya, maka tergerak menyusun kaidah-kaidah penafsiran. Nah, Imam Syafi'i ingin menutup pintu penafsiran melalui hawa nafsu gitu kan. Nah, ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i ternyata kan sudah ditutup rapat oleh pengusung istihsan, mursalah, sehingga kemudian ada syarat-syarat masalah mursalah harus muntabato, harus muhakkoko, harus bersifat amah universal. Jadi
apa yang dikhawatirkan oleh Imam Syafi'i, oleh pengusung istilah-istilah ini sudah ditutup gitu kan. Kekhawatiran memaknai Al-Quran dengan hawa nafsu itu gitu. Itu sekilas, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, jadi saya kira hal-hal yang semacam ini nanti untuk ke belakangnya bagus, tidak kemudian hanya disimpulkan begitu gitu loh. Ini kepada kedua Imam Malik. Nah, ini juga menarik ini. Perdebatannya panjang ini ya. Karena itu saya mengatakan kepada Ustadz Fathur Rozi, jangan begitu. Kita apa namanya, bedah lah ya, bedah secara argumentasinya dan lain sebagainya. Ini yang dipotret oleh beliau di sini tentang nususus syahadah dari Imam Malik adalah pernyataan Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, orang yang belajar fikih tidak bertasawuf dia fasik, orang bertasawuf tidak berfikih kafir, menjadi zindik, tapi orang yang menggabung keduanya fakot tahakkok. Pertama, ya, kalau kita bi'tiqadi sihhati hadhihi riwayah, makna tahakkok ini makna tahakkok ini apakah akan meraih kebenaran? Jadi orang yang menggabung antara fikih dengan tasawuf, maka dia sungguh meraih kebenaran, atau tahakkok ini di mana hakikat. Karena beberapa terma dan istilah ketika itu disebutkan dalam konteks fikih maknanya lain, ketika disebut dalam konteks tasawuf juga bisa lain, termasuk kata tahakkuk ataupun tahqiq, ya. Misalnya dalam fikih di mahali itu, di pengantarnya itu kan, waqala ulama ul muhaqqiqin itu. At-tahqiq huwa isbatul adillah bil ahkam. Tahqiq itu adalah menetapkan hukum dengan dalil-dalilnya. Wa tadqiq isbatu tilkal adillah bil adillatil ukhra. Dalil yang ada ditopang, dikuatkan dalil yang lain, itu namanya tadqiq. Jadi tahqiq di situ orientasinya kalau dalam fikih situ gitu. Tetapi tahqiq, tahakkuk dalam konteks tasawuf itu maknanya hakikat gitu. Jika tahakkuk di sini dimaknai sebuah hakikat, maka terjemahan yang ada adalah barang siapa yang menggabung keduanya antara fikih dan tasawuf, maka dia sungguh meraih hakikat, kira-kira begitu. Nah, nanti mungkin Ustadz Abbas yang bisa menjelaskan. Oke, ya. Kemudian yang juga dikutip oleh Romo Yai untuk makna daripada ini, ya, wa fi nuskh, ya, dibalik ya, man tasawwafa, orang yang bertasawuf tidak berfikih dia zindik. Orang yang belajar fikih tidak bertasawuf fasik. Orang yang menggabung keduanya meraih hakikat. Nah, menurut Syekh Ahmad Zarruq, ya, dikatakan orang yang bertasawuf tidak berfikih itu zindik, ya. Zindik itu banyaklah maknanya ya. Kalau di sini alasannya li'annahu qala bil jabri al mujib lil kam. Ya, itu nganu lah, apa namanya ya, dia sudah melupakan hikmah daripada sunnatullah ya. Ya, hukum tidak mau, ini tidak mau, ya kan. Semuanya hanya pasrah saja gitu. Pada akhirnya begitu gitu kan. Ya, itu terjebak kepada zindik nanti. Sedangkan orang yang berfikih tidak bertasawuf itu adalah fasik karena amalnya sepi dari sidqut tawajjuh, kesungguhan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi benteng seseorang menjauhi maksiat, sepi dari ikhlas ya, yang menjadi apa namanya puncak ya dalam amal kepada Allah. Sedangkan tahakkuk bagi orang yang menggabung fikih dan tasawuf liqiyamihi bil haqiqah. Jadi kalau dalam pandangan Syekh Ahmad Zarruq, tahakkuk di sini mana hakikat ini. Bukan meraih kebenaran, tapi ya kan fakot, maka dia akan meraih hakikat. Ya. Oke, sekarang yang merah-merah ini adalah kelompok hujumi ini. Ya, saya ambil dari Islami Web ini ya. Dan kita nanti bisa menyanggal lah, terutama nanti ada Yai Tajul yang bahasa Arabnya sastranya luar biasa ya. Bahwa ungkapan ini ya kan yang selama ini dinisbatkan kepada Imam Malik diragukan oleh beliau. Oleh apa namanya yang ditulis di Islami Web ini. Walam naro ma yufidu sihhatan nisbati hadhil maqalah lil Imam Malik. Wa mimma lah, indikatornya apa ya kan? Dia penulis ini tidak mengakui validitas penisbatan kepada Imam Malik, yaitu bahwa kata sufiyah ini loh tekanannya itu belum dikenal pada kurun pertama sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Imam ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kitab induknya Imam Malik itu adalah Muwatta, ya. Dan ternyata di Muwatta kata itu nggak muncul gitu. Sehingga dia berkesimpulan bahwa kata itu sebenarnya dinisbatkan, sehingga indikator yang lain yang meragukan, ada sebagian yang menisbatkan man tafaqqaha wa lam yatasawwaf ini kepada Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, seorang sufi. Nah, nanti bagaimana para kiai ini bisa menyanggah ini ya. Kemudian ini hampir semakna. Ini yang patut kita luruskan nanti ya. Saya sudah mengecek ya tadi karena nggak sempat dari kemarin-kemarinnya itu. Nggak, minta maaf Gus Mahbub ya. Ini saya ambil dari ini ya, dari mana ya? Dari mana ya? Belum saya tulis ini, lupa. Baik. Menurut siapa tadi? Abdul siapa, saya lupa, nanti akan saya cek lagi ya. Dia mengatakan, saya sebenarnya tidak mengingkari tasawuf sunni, yang penting memang lurus gitu kan. Tetapi jangan berlebih-lebihan dong, kira-kira bahasa gaulnya begitu. Sehingga kemudian menisbatkan ungkapan kepada Imam Malik ya kan, seorang ulama besar, padahal beliau tidak pernah mengatakan itu gitu. Orang yang mengatakan kebenaran itu hanya merujuk satu-satunya kepada ini, Hasyiatul Allamah Ali Al-Adawi ala Syarhil Imam Az-Zarqani ala Matil Aziyah fil Fiqhi Al-Maliki wa Syarhu Ainil Ilmi. Hanya dua kitab ini ya yang menulis itu gitu loh. Aku loh ya kan, menurut saya, menurut penulisnya ini, bahwa penisbatan kalam itu, makalah ini kepada Imam Malik sama sekali tidak sah, ya kan? Validitasnya sangat diragu, ya kan? Dan itu nyatanya satu ya, tidak ada dalam catatan kitab-kitab imam kita yang terdahulu seperti Imam Ibnu Abi Zaid, Al-Utbi dan lain sebagainya. Komentar saya lagi ya, ini loh. Setelah diteliti katanya, fa inilah adzunnu illa annaha maudu'ah, ya kan, hanya pemalsuan kepada Imam Malik. Lebih lanjut nanti ada indikator-indikator yang bisa kita sanggah ya. Ini dari aspek ini. Indikator yang kedua, ketidaksahan makalah tadi dinisbatkan kepada Imam Malik. Summa mata dhuharah mustalahut tasawuf. Sejak kapan istilah tasawuf itu muncul? Nah, ternyata di sini menurut penukilan Ahadul Ikhwah, bahwa istilah tasawuf itu ya kan muncul pada pertengahan abad pertama, ya, dari kurun ketiga Hijriah. Dan sementara Imam Malik ada di kurun yang kedua ya. Bahkan nah ini nanti yang bisa kita sanggah, bukan Abu Hasyim As-Sufi, orang yang pertama kali dinisbatkan lakob sufi kepada beliau, itu adalah sebawahnya Imam Malik kurunnya, sebagaimana yang disampaikan oleh As-Sarraj ya, siapa, Al-Luma ini loh. Fil-Luma. Nah, ternyata beliau ini, penulis ini tadi siapa, Abdul Aziz siapa itu loh, tidak objektif dalam mengutip ya. Saya cross check di sini loh ya. Fahadihi wahidatun tud'ifur riwayah. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Padahal di Luma ini ya, memang di Luma ini beliau mengatakan, Syekh As-Sarraj At-Tusi dalam Lumanya ini, wa amma qaulul qail innahu ismun muhdasun ahdasahul baghdadiyun famuhalun li'anna fi waqtil Hasan al-Basri rahimahullahu taala kana yu'rafu hadal ism wa kana al-Hasan qad adraka jama'atan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu wa qad ruwiya anhu annahu qol ra'aitu sufiyan. Sementara ya kan, si Hasan al-Basri itu lebih tua daripada Imam Malik, karena Imam Malik wafat pada tahun berapa tadi? Ada yang mengatakan 179, ada yang mengatakan 174. Si Hasan al-Basri
itu kan lahir 2 tahun setelah dari kepemimpinannya Sayyidina Umar, banyak juga berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, dan beliau wafat pada tahun 110, lebih tua. Lah, Syekh Asrarud At-Tusi sudah menyebutkan kata sufi. Jika sufi relevansinya dengan tasawuf apa gitu loh? Kenapa kok juga nggak dikutip ini gitu loh? Mana? Itu indikator yang kedua. Yang berikutnya adalah ya kan, sebagai penguat bahwa itu tidak sah penisbatannya kepada Imam Malik. Fa innal Imam Malik ya tafaqqah walam yatasawwaf. Ini kesimpulan dia. Kalau begitu berarti Imam Malik telah menghukumi dirinya sebagai seorang fasik gitu kan. Dan nyatanya murid-muridnya beliau juga nggak ada yang bertasawuf, kira-kira begitu gitu loh. Ya karena apa ya, mungkin dia salah mempersepsikan tentang tasawuf itu sendiri gitu kan. Indikator berikutnya yang dijadikan landasan, wa qala Malik aidon la akrahu libas suf liman lam yajid ghairahu liman yajid ghairahu. Jadi beliau memakruhkan menggunakan pakaian suf bagi orang yang masih menemukan pakaian yang lain gitu. Ini indikator-indikator yang disampaikan kemudian bahwa pernyataan itu sebagai kesaksian tasawuf masih diragukan. Ya, ini tugasnya kita nanti untuk membantah dan meluruskan. Karena itu saya tidak setuju dengan Dr. Fathur Razi jika kemudian hanya diglobalkan saja ya tanpa dibedah satu persatu gitu kan. Kita akan kehilangan banyak hal gitu. Baik, yang ketiga adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, ini ya. Saya hanya indikatornya ini ya, sohib tu sufi ya. Dalam riwayat imam yang lain, Imam Suyuti yang lain, sohib tu sufiyah ashrosinin. Falam astafid minhum siwa harfain au siwa salasi kalimat. Al waktu saifun illam taqta'hu qata'aka. Ya, nafsaka illam tusyghilha bil haqqi sagalat kabil batil. Kemudian ketiga al ismah atau wa afdalul ismah alla tajid. Pertama dari min haisur riwayah. Cuman saya tidak sempat menampilkan tadi sudah dimulai gitu ya. Saya minta maaf karena tidak bisa ini. Ada beberapa sanggahan-sanggahan. Pertama, ada yang mengatakan bahwa ini juga tidak sah dinisbatkan kepada Imam Syafi'i karena dia kemudian berusaha apa namanya menulis para rawi-rawi sampai nyampe kepada Imam Syafi'i, di antara salah satunya adalah orang yang sangat lemah dalam periwayatan gitu kan. Sehingga ini kalau diumpamakan hadis, ini hadisnya dhaif gitu kan menurut dia. Ada juga yang kemudian dari segi substansi, orang-orang yang meragukan ini terutama kepada al-waqtu saifun illam taqta'hu qata'aka. Ya kan. Domir ini nanti kembali kemana gitu kan. Ya. Dia domir itu selalu kembali kepada al-aqrab, kepada saifun. Ya. Nah ini kan mudah nanti dibantah oleh Ustadz Abbas, sang ulama Kufah ya, bahwa domir itu tidak harus kembali kepada yang akrob. Jika domir ini memang dikembalikan kepada yang akrob, al waktu saifun illam taktohu, jika kau tidak memutus pedang itu, maka pedang itulah yang memutusnya. Maka bagaimana? Maka pertanyaannya, halis saif maktuun, apakah pedang itu bisa diputus gitu kan? Maka maknanya tidak benar, gitu katanya. Tapi kan tidak, bahwa hu ini kembali kepada al-waktu. Sehingga juga ada makalah yang lain, saiful waqti asasun najah bahasanya. Kalau dalam Bariqah Mahmudiyah fi syarhi Thariqah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah, al-waktu saifun qati'un. Di sana ada apa namanya hadful kalimah ya. Waktu itu adalah laksana pedang yang bisa memutus. Jika kau tidak memutus terhadap waktu itu, ya kan, bitoat ya. Nah indikasinya kata qat'un di sini kan kalau dalam pemakaiannya kan tidak harus bermakna memotong. Maka ada istilah qat'ul masafah, menempuh perjalanan gitu kan. Kalau di sini memotong maknanya ya menempuh ketaatan ya, mana-mana lainnya. Kalau di sini memotong dengan waktu itu terus bergulir tapi dia potong dengan ketaatan-ketaatan gitu kan. Saya ta'ukah bil fawad ya. Artinya secara substansi ya
bahwa waktu itu tidak akan pernah kembali lagi, kira-kira begitu ya. Kemudian kalau nafsakah ilam tusbilha bil haqqi, sudah maklum semua ya. Al-adam ismah ini yang nanti perlu kita bedah. Di sini disarai oleh dijelaskan lebih lanjut oleh Yai. Kalau dalam Risalah Qusairiyah mungkin apa ya? Ini disarai oleh Yai dari Ta'idul Hakiko ya, bahwa al-adam isma itu maksudnya adalah manusia itu keberadaannya itu diadakan oleh selain dia, yakni Tuhan ya. Lah sesuatu yang diadakan oleh yang lain, maka sebenarnya sifatnya itu al-adam, dia tidak ada gitu kan. Jadi keberadaannya semu gitu kan. Yang ada adalah wujudul mutlak, innama huwallah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa tidak ada, ya kan, dia tidak ada kemudian ada dan tidak ada lagi, itu dia akan terpelihara, mempunyai kesadaran, terpelihara dari melakukan dosa gitu kan, dan lain sebagainya itu. Wa afdalul ismah alla tajid, ketika merasa dirinya itu tidak ada, tidak mempunyai apa-apa gitu kan. Oke, terakhir Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an, banyak sekali ini pernyataan-pernyataan beliau memang secara eksplisit ya, kata tasawuf itu muncul ya, sebagaimana bahasa sufiyah juga muncul dari Imam Syafi'i jika periwayatannya benar gitu kan. Tapi untuk yang dari Kashful Khofa wa Muzilul Ilbas ini tidak ada yang mengkritik. Memang kata tasawuf itu muncul dari Imam Asy-Syafi'i, hubbiba ilayya min dunyakum salas tarkut takalluf wa isyratil khalqi bit talattuf wal iktida bi tariqi ahli tasawuf. Jadi tasawuf itu muncul gitu. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal ya, itu indikator ketasawufan, pengakuan beliau terhadap tasawuf, yaitu pengakuan beliau terhadap Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi. Sampai beliau kalau ada masalah sering tanya, matakul fi hadhil mas'alah ya sufi. Beliau menggelari sufi gitu kan. Ya. Nah, yang terakhir ini tentang Imam Ahmad ini terakhir tentang Imam Ahmad bin Hambal, wasofah anis sufiyah kira. Beliau berkomentar tentang kaum sufi. Pernyataan beliau tentang kaum sufi adalah la a'lamu aqwaman afdhala minhum. Saya tidak pernah melihat sekelompok orang yang lebih utama ya daripada golongan sufiyah. Kila innahum yastami'un wa yatawajadun qal da'uhum yafrahuna ma'allahi sa'atan. Ada yang melapor kepada Imam Ahmad bin Hambal, mereka sedang istimak dan tawajud gitu kan. Oleh beliau, biarkan mereka bergembira bersama Allah dengan sesaat. Ini kalau dalam Risalah Qusairiyah masuk kepada tema al-wujudu wa tawajud gitu kan. Dalam Ihya dalam Muntahobat itu juga nanti ada di juz 1 itu, mafit tawajud yuli apa itu kan. Jadi yang dimaksud tawajudun itu adalah ini nanti mungkin ada hubungannya dengan Toreko Samaniyah ya. Jadi tradisi di antara tradisi orang-orang dulu itu ya sering mendatangkan qawwalun, orang-orang yang menendangkan syair-syair tentang kemakrifatan kepada Allah. Mereka kemudian bergoyang-goyang larut dengan makna itu sampai kepada fana gitu kan. Jadi tradisi itu ada gitu. Sehingga di sini kalau dalam Nataijul Afkar ya, ini ada qila lil Junaid lamma kana fis sima fataharrokan nas walam yataharrok ya. Jadi Syekh Junaid pernah berkumpul dengan orang-orang lain, dengan golongan syekh sufi yang lain ya kan. Kemudian ada seorang qawwal ya, orang yang mendendangkan syair-syair tentang makrifat, tentang mahabbah, tentang cinta. Maka fataharrokan nas, manusia yang lain, para syekh yang lain itu bergoyang-goyang sampai kemudian fana dan lain sebagainya. Walam yataharrok, sementara Imam Syekh Junaid itu tidak bergeming sedikit pun. Kemudian beliau ditanya, malaka fi hadza syai', kenapa Anda tidak goyang-goyang kayak yang lain, tidak sampai fana? Kemudian beliau menjawab, wa tarul jibal tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marros sahab.
beliau itu juga hatinya sedang bergerak gitu kan, sedang tawajud kepada Allah, tapi fisiknya tidak. Itu karena beliau hatinya sudah lebih kuat daripada warid yang sampai kepada beliau. Nanti bisa dilihat dalam Risalah Kusyairiyah itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terserah nanti untuk pemateri berikutnya apakah di model seperti ini ataupun tidak, ya itu ya bebas lah, ya tergantung materinya saya kira. Tetapi kalau langsung dibuat, saya kira nggak semuanya ya kan bisa ditematikkan ya, karena akan kehilangan banyak hal ya secara substantif ya kan dan lain sebagainya ini. Mungkin itu saya akan tutup share screen-nya itu ya, dilanjutkan dengan sesi diskusi ya. Saya kembalikan kepada